Timnas Indonesia U23 mesti mengalami nasib memilukan kala melawan Qatar di laga perdana Grup A. Tentu saja, sebelum bola ditendang, Qatar emang menjadi salah satu tim yang sangat diwaspadai. Bukan karena mereka hebat, tapi ya karena mereka seringkali dibantu oleh keputusan wasit yang suka nggak suka emang aneh. Dan setelah itu terjadi di Piala Asia level senior, kini di level U23 pun hal itu terulang lagi. Nah, sialnya Indonesia lah yang menjadi korban. Beragam deretan kontroversial dari wasit termaksud 1 penalti plus 2 kartu merah membuat laga yang dimenangkan Qatar 2-0 ini mendapatkan banyak atensi. Gak cuma dari warganet tanah air yang pasti gondok setengah mati, namun juga dari media-media di luar negeri, sesuatu yang kian membuktikan kalau Qatar ini emang agak lain. Publik tanah air benar-benar dibuat geting setengah mati. Ya emang sih, secara teknis, para pemain Indonesia ini masih banyak sekali minusnya. Namun di luar itu, ada banyak sekali faktor non-teknis yang bagi siapapun yang nonton pasti ngerti. Yap, soal beragam keputusan kontroversial dari wasit asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov, di mana keputusan yang ia buat benar-benar membuat timnas Indonesia merana dan emosi, sehingga permainan pun jadi rusak. Yap, bukan bermaksud membela timnas yang emang mainnya jelek juga sih. Tapi ini soal rangkaian keputusan aneh yang terjadi. Soal penalti yang terjadi itu masih lumrah. Tapi kalau soal kartu merah Ivar Jenner, inilah yang dirasa paling gak masuk akal. Dan itu terjadi di awal babak kedua, di saat para pemain lebih berani untuk menyerang. Alhasil, akibat kartu merah tersebut, semuanya berantakan karena bagaimanapun Ivar adalah pemain vital di sektor tengah. Intinya, jika Indonesia melakukan sedikit aja pelanggaran, langsung deh satset. Tapi jika sebaliknya, walah, mau guling-guling model apapun, gak bakal digubris apalagi dicek VAR. Seperti Marcelino yang didorong tepat di depan wasit tapi dibiarin aja. Sampai Witan yang ampe guling-guling gara-gara ditackle dari belakang, cuman kena kartu kuning. Belum lagi para pemain Qatar yang dramanya minta ampun. Senggol dikit aja udah kayak digebukin sekampung. Mana ada yang ketangkap basah diving pula, biar bisa ngulur waktu. Alhasil makin buruklah citra timnas Qatar di mata tim lain, termasuk komentator pertandingan yang terdengar udah gak habis pikir dengan kelakuan Qatar dan wasit yang memimpin. Karena emang sejelas itu gitu loh lucunya. Sementara itu, beberapa media dan warganet di belahan dunia nggak cuma di Indonesia pada akhirnya memberikan reaksi, di mana jelas tak sedikit yang memberikan umpatan ke sang wasit ataupun pihak Qatar yang emang kelihatan banget anehnya. Dan bahkan nggak cuma ini, dan di Piala Asia kemarin, di Piala Dunia pun banyak sekali kontroversi yang terjadi. Sehingga nggak sedikit pula yang menyebut kalau Qatar ini tim kaya yang juga problematik atau istilah Gen Z-nya tipe-tipe red flag gitulah. Ya, pada akhirnya, ini memang bukan akhir dari segalanya. Namun yang pasti perjuangan buat lolos pun jadi berat. Semisal hanya kalah dan tanpa kartu merah, mungkin harapan itu masih cukup besar. Tapi ini udah kalah, dongkol gara-gara wasit plus 2 kartu merah yang didapat 2 pemain penting menjadikan peluang Indonesia jadi lebih berat. Dan Coach Shin pun, selain kecewa pastinya juga mumet. Sebab mau tak mau Indonesia harus bisa menang melawan Australia di pertandingan kedua. Jika kalah lagi, ya udah wassalam aja, sesimpel itu. Yap, terlepas dari apapun, tetap semangat tim Garuda. Meskipun berat, namun ini adalah rintangan yang harus dihadapi. Bagaimanapun, ini sudah terjadi, dan biarlah. Masalah banding-membanding atau protes, biar jadi urusan staf lainnya. Intinya, para pemain yang ada plus Coach Shin bisa sama-sama mengevaluasi dari sisi teknis tentang apa saja yang kurang. Sekali lagi, tetap semangat dan sukses selalu.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.